Dan spesialnya malam hari ini kita kedatangan Kakak Senja. Halo, selamat biasanya malam, nih Kak. disebutin Kakak Senja kan, dipanggil Kakak Senja. Iya, Kakak Kenapa Senja. sih dipanggil Kakak Senja? Ceritanya agak cukup panjang, Kak. Boleh ya, karena podcast ini yang bertujuan untuk kita kepo banget nih. Iya. Kalau Gimana? Kakak Senja itu awalnya dipanggil dari teman-teman di Instagram dulu, Kak, netizen gitulah. Jadi waktu itu saya coba memposting foto-foto senja di Instagram saya. Jadi ada yang manggil kayak Bapak Senja, Anak Senja, ini Senja, tapi ada yang pas kayak Kakak Senja gitu. Kakak Senja. Ya lah, kok nama ini bagus gitu kan. Jadi ya udah, ternyata saya coba pakai, keterima di teman-teman, enak didengar juga dan bisa jadi branding juga gitu, Kak. Jadi ketika orang ingat Mas Cemul, oh Kakak Senja gitu. Jadi sampai sekarang nama itu Sampai sekarang kepake gitu. akhirnya Kak. melekat lah Melekat, ya. Nah, kalau boleh kepo juga nih ya. Ini nama aslinya sih apa? Nama aslinya Mas Mulyadi. Oh, Mas Mulyadi. Ada masnya, Kak, ya. Oh, bukan panggilan Bukan, masnya. bukan, ada masnya, Memang ada. Mas Mulyadi. Iya, memang Mas. Oh, oleh karena itu dipanggilnya sekarang tuh Mas Cemul, Mas Cemul, iya. Oh, berarti besok saya panggilnya Abang Mas Cemul. Jadi double, Kak, ya. Saya kira Masnya itu adalah panggilan. Banyak yang nganggap kayak gitu, Kak, tapi aslinya Tapi itu memang bagian Mas. daripada nama ternyata. Ya, bagian dari nama asli. Mas Cemul sampai akhirnya lebih kenal kita dengan sebutan Kakak Senja, Senja. karena emang rajin posting-posting senja. Iya, betul. Emang senja emang keren banget sih ya. Betul, Kak, setuju. Tapi biasanya kalau anak-anak senja itu kan anak-anak yang penuh dengan syair, puisi romantis kagak? Enggak sih kalau saya kayaknya, Ini sih Kak. harusnya kita kepoin sama istrinya ya. Oh, boleh. Romantis apa enggak? Biasanya kan kalau orang senang akan senja, bahkan ada kan yang bilang kalau misalnya kita rajin melihat senja itu apalagi di pantai, itu pasti identik dengan galau. Bener nggak sih? Kebanyakan sih iya, Kak. Kalau sebagai saya sendiri itu tempat untuk menenangkan diri. Pantai itu. Pantai dan senja. Saat iya. galau. Enggak juga sih. Enggak juga. Tapi menurut Mas Cemul sendiri nih? Kebanyakan iya. Iya Kebanyakan juga ya. untuk teman-teman yang galau emang ngelepasnya itu di senja dan pantai. Nah, dengar tuh anak-anak senja yang biasanya kan punya karya lagi lagu tuh kan. Kebetulan saya bukan musisi, Kak. Bukan musisi, tapi emang karyanya Iya, itu. karyanya. Ini apa sih? Jadi tadi juga ngelihat kan ya beberapa hasil jepretan-jepretan ataupun video-video dari Mas Cemul nih, gila keren banget sih. Emang punya basic di fotografi? Awalnya sih enggak gitu sih sebenarnya, kayak otodidak dan berjalan dengan sendirinya gitu. Oke, kita boleh dengar nggak sih dari awalnya kan tadi udah diceritain rajin posting-posting senja, kemudian sampai akhirnya ternyata memiliki pengikut ribuan. Wow, di IG 19,5 ribu. Iya. Bahkan di TikTok lebih gila lagi 28,9 ribu. Ini gimana? Bisa diceritain nggak sih? Kalau TikTok itu sebenarnya, Kak, baru mulai dari hari kedua puasa tahun kemarin. Setahun berarti. Tahun yang lalu lah, Kak, ya. Setahun yang lalu. Dan itu sebelum TikTok yang pertama itu hilang, Kak. Sebelumnya udah pernah Pernah sampai 23.000. Terus hilang gara-gara saya memposting video balapan kebo dan pacuan kuda. Nggak boleh. Jadi kayak ternyata di TikTok itu menganggap kayak kekerasan pada hewan gitu, Kak. Di notif kayak gitu. Jadinya akun itu langsung benar-benar kehapus. Jadi hari itu juga saya langsung buat yang baru yang sampai sekarang alhamdulillah sudah sampai 28 ribu gitu. 28. Terus kalau misalnya di IG 19,5. Dan lebih sebenarnya lebih cepat naik di TikTok sih, Kak, followers itu ya jauh lebih cepat, Kak. Dapat tips ya, kalau mau pengen punya follower kita mainnya di TikTok dulu di ya. TikTok lebih cepat. Soalnya saya awalnya dulu main di Instagram kan, dan emang agak lama gitu, tapi sekarang udah disalip sama TikTok yang baru setahun gitu. Nah, kalau perjalanan kita di IG nih, kita butuh follower banyak. Jangan-jangan bayaran nih atau gimana? Enggak juga sih kan emang. Iya, enggak juga Nah, sih, itu gimana cara kita ngedapatin follower yang ribuan ini? Kebetulan saya Apalagi tuh, Kak, sekarang kan lagi tren banget yang namanya pro. Iya. Oh. Ya nggak sih kan? Itu Iya, lagi iya, heboh iya. banget. Iya, Nah, benar, itu gimana? benar. Boleh nggak sih kita berbagi tips bagi sahabat cerdas kita? Kebetulan kalau di Instagram itu sendiri sebenarnya bermain media sosial itu menurut saya pribadi kita harus kuat di personal brandingnya, Kak. Asik. Ini Jadi gimana? kita mau buat apa nih TikTok kita gitu, atau Instagram media sosial kita mau buat apa gitu. Dan seperti saya coba fokus ke bidang pariwisata ini, Kak, mengupload keindahan-keindahan Sumbawa supaya orang-orang tahu. Dan
ada juga mungkin teman-teman yang fokus ke hal-hal lain. Intinya itu kita lebih ke fokus kepada satu hal, jangan terlalu banyak bercabang gitu Kak. Oh iya sih. Kalau banyak bercabang gitu kan agak susah fokusnya, dan orang pengen kenal kita itu ini sebenarnya arahnya mau kemana sih gitu. Dia harusnya sih fokus ke satu fokus hal. ya. Oke, sebelum kita lanjutin lagi nih Mas Kakak Senja, ini aduh Paul banget nih Mas Kakak Senja lagi ya. Jadi buat sahabat cerdas semuanya malam hari ini yang menyaksikan podcast kita Kepo Maksimal malam hari ini, karena kan memang kebetulan kita lagi live nih, boleh langsung dibagi aja linknya, karena nanti buat teman-teman boleh juga ngirim komentar pertanyaan buat Kakak Senja kita, entah apapun itu tentang beliau, kita kepoin maksimal banget deh malam hari ini. Oke, udah, ya. teman-teman udah pada nungguin nih linknya nih. Udah, Iya. linknya udah dong. Boleh dibagi terlebih dahulu. Boleh minta linknya? Boleh dong, boleh. Oh iya. Nah, susah juga nih. Enggak main di Facebook belum ya? Jarang. Ada. Oh ya udah. Jadi Kakak Senja ini ya, sahabat cerdas ya, menjadi suatu hal yang menarik sekali buat kita, karena banyak hal yang kita kepokan dari Kakak Senja ini. Gila aja kan ya, punya IG, punya TikTok di zaman 2024. Zaman sekarang itu kalau punya pengikut banyak itu wah, kita mah udah dibilangin influencer gak sih? Kalau nggak influencer tuh dibilanginnya wah ada artis nih gitu. Udah gak sih di-share? Udah nih. Jadi buat teman-teman semua sekali lagi boleh ya ikut berkomentar, kirim pertanyaan buat Mas Cemulnya malam hari ini apa aja deh ya. Tapi nggak boleh semuanya juga sih, kan bahaya juga jadinya. Di IG kita, di Facebook kita dan juga di seluruh media Liputan Sumbawa juga. Oke, saya coba salin dan share dulu Kak ya. Oke, boleh. Teman-teman dulu. Dan sembari kita menunggu ya, buat teman-teman bisa ikut berkomentar dan gabung juga bersama live kita malam hari ini. Jangan lupa ya, karena malam hari ini kita masih dalam suasana Ramadan. Nggak lupa juga kita mengucapkan selamat berbuka puasa dan menjalankan ibadah puasa juga buat sahabat cerdas semuanya. Jangan lupa juga ya buat cari tempat tongkrongan yang asik buat berbuka sama keluarga, sama teman, buat reunian. Cari tempat tongkrongan juga boleh langsung ke studio kita, karena di sini semuanya ada ya. Ada chicken chili, ada kafenya juga di Enjoy Cafe. Udah, boleh sambil minum juga nih. Oke. Kita nggak bakal ngobrol banyak hal, jadi butuh melepas dahaga terlebih dahulu. Siap. Kemudian nih Mas Cemul. Iya Kak. Saya nggak apa-apa ya panggilnya langsung Mas Cemul. Panggil Seharusnya Mas Cemul kan aja, Kak. Abang Mas Cemul ya. Biar nggak terlalu boros Kak ya. Iya sih. Kalau misal di IG nih 19,5 ribu, tadi kan udah dibagi share-nya, kita harus fokus sama konten. Ya. Kebetulan kontennya Mas Cemul ini memang tentang wisata kan ya. Ya, Nah 19,5 ribu ini kalau dipetakan ini masyarakat Sumbawa kah semuanya, menyeluruh kah se-Indonesia atau sampai dengan luar negeri? Sampai dengan luar negeri Kak. Luar negeri? Iya, sampai dengan luar negeri. Pernah ada komunikasi nggak dengan salah satu mungkin follower kita yang ada di luar sana yang tertarik nih akhirnya? Wah ini gila keren banget ya juga ternyata Sumbawa. Ada Kak, kebetulan kemarin juga baru beberapa hari kemarin ada di DM sama dari mana ya kemarin ini? Dari luar negeri gitulah Kak, dari Perancis kalau nggak salah. Dia kayak mengapresiasi kalau Sumbawa itu ternyata bagus, sangat bagus, dan tapi sayang saya tidak terlalu banyak mendapatkan informasi tentang Sumbawa gitu, dan dia hanya mendapat informasi dari Instagram saya gitu Kak. Kebetulan gitu kemarin. Nah kenapa itu Mas Cemul? Apakah kurangkah konten kreator seperti Mas Cemul di Sumbawa untuk bisa menggali pariwisata kita? Atau gimana? Sebetulnya bukan kurang Kak ya, tapi lebih ke ada tipe kayak teman-teman yang ketika lagi ngonten misalnya Kak, dan itu video-videonya nggak FYP atau nggak banyak yang nonton, mereka kayak udahlah gitu. Jadi cepet nyerah gitu Kak. Harusnya kalau di media sosial itu kan kita nggak tahu konten mana yang bakalan FYP gitu kan Kak. Ya. Nah kita nggak tahu nasib itu bakal ada di mana. Jadi kita udah upload aja gitu sebenarnya. Dan kalau masalah itu ya emang banyak sih teman-teman di Sumbawa sebenarnya Kak gitu yang buat konten. Berarti 19,5 ini beragam banget. Beragam banget Kak. Kalau di TikTok lebih beragam lagi dong. Seperti kalau di TikTok itu dominan Sumbawa Kak. Oh dominan Sumbawa justru. Sumbawa banget kalau di Sumbawa. Makanya kalau mungkin sekedar tips juga buat teman-teman yang mau buat konten di TikTok,
sekarang itu lagi rame-ramenya kalau buat video itu tentang kayak jalan-jalan di wilayah Sumbawa. Video jalan di sekitar Sumbawa. Jangan jalan. Enggak, maksud saya jalan di kampung orang Jalan gitu di kan. kampung, Misalnya oke. di Alas, di Lape, di ini gitu. Jadi orang-orang di kampung itu mereka ini video jalan di kampungku nih gitu. Jadi mereka nge-share video-video Akhirnya tersebut. tertarik kan ya, nge-share. Itu yang banyak Kak. Terus yang kedua, kalau saya pribadi sekarang teman-teman lebih suka konten yang menggunakan vlog bahasa Sumbawa. Oh gitu. Yang lebih menarik. Dan Apa kita ganti aja podcast kita pakai bahasa Sumbawa gitu ya? kalau di TikTok coba deh Kak. Oh, Ya, dan Keren nih, setiap saya buat video mini vlog di TikTok, rata-rata followersnya itu di atas 50.000 tayangan. tayangan. Lihat. Oh. Ya, kemarin bahkan juga kayak iseng-iseng buat vlog di Bungin gitu Kak, ada Restu Apung di sana. Heeh. Sampai 130.000 yang nonton gitu. Wah, berarti masyarakat Sumbawa dominan untuk Iya, sangat dominan ya? masyarakat Sumbawa kalau di TikTok itu. Oke. Dan random banget juga didominasi oleh anak-anak kecil kalau di TikTok saya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kayak ke Alas segala macam atau ke tempat-tempat lain, kayak banyak yang kenal anak-anak kecil gitu. Teman-teman, iya dari SD, SMP itu yang dominan Kak. Terkenal berarti Mas Cemul di Sumbawa dong. Ya, alhamdulillah lah Kak. Di Nggak, kalangan. artinya kan nggak cuma nama aja kan? Iya. Artinya secara physically kita juga dikenal sama Ya, mereka. sekarang udah mulai dikenal. Oke, itu kan yang pertama. Boleh jadi tipsnya buat sahabat cerdas itu kalau misalnya konten jalan-jalan. Kira-kira yang kedua bisa dibocorin nggak? Kira-kira apa sih yang menjadi trennya buat kita sekarang di Sumbawa khususnya juga? Untuk sekarang ini apa ya? Ngapain Apa ya? ya? Konten masak kan udah basi banget kan ya. Tapi kayaknya kalau pakai bahasa Sumbawa masih oke Kak, dan juga kualitas video sih Kak. Oh, kualitas video juga menentukan kan Kualitas ya. video juga menentukan Kak. Jadi kalau video kita juga kualitasnya lebih bagus, voice over kita juga bagus, jadi orang juga semakin tertarik untuk menontonnya juga gitu kan. Iya juga. Oke. Kemudian nih, biasanya kalau kita udah bicara follower banyak, pengikut banyak kan ya. Apalagi ini udah puluhan ribu gitu kan ya. Pertanyaannya, ada nggak sih netizen julid selama ini? Ada sih Kak. Ada 1-2 ya. Ada 1-2 tapi nggak banyak sih. Nggak banyak. Apa tuh? Yang paling parah deh. Yang paling parah. Gimana ya? Bilangnya, ini kan bukan kampung aku nih, nggak kayak gitu. Ketika mendeskripsikan tempat mungkin salah dan yang lain, pernah nggak? Jadi biasanya lebih ke orang-orang julid itu Kak, kayak Sumbawa nggak sebagus itu kok, Sumbawa panas gitu, Sumbawa nggak sebagus itu, terus mereka kayak ngejelekin gitu Kak. Banyak ada yang kayak ada gitu, juga? ada juga yang kayak gitu Kak, dan itu dominan di TikTok malah yang kayak gitu. Oh ya? Jadi di situ juga teman-teman yang lain yang emang respect, oh kamu nggak boleh ngomong kayak gini gitu kan. Banyak yang soalnya mah juga. Mas Cemul ya kan beberapa kejadian-kejadian ke belakang kan ya, yang main di IG, yang main di Facebook atau bahkan kan ya kan agak ngeri-ngeri juga. Iya. Salah ucapan dikit, wih diserbu kita mah. Iya benar Kak. Makanya harus hati-hati banget. Hati-hati main juga. di sosial Kita itu. komentar juga hati-hati. Ya, terus kalau misalnya komentar sama ini kan udah ada pernah beberapa nih yang sedikit julid lah kayak gitu. Dan ada juga yang membela juga kan ya. Nah itu gimana tuh? Pernah kena sindrom, kayaknya aku nggak mau konten lagi deh ya, kayaknya bakatku nggak di sini dah. Alhamdulillahnya kan nggak sampai yang segitunya gitu Kak. Masih aman berarti Masih levelnya. masih aman levelnya Oke. saya Kak. Malah lebih ke banyak yang nge-support itu kayak gini Kak. Ternyata di balik video-video saya ini banyak orang yang mengambil video ini, mengupload ulang, watermark saya dihapus, seolah-olah itu video mereka. Nah gitu. itu kan bisa di kriminal multimedia dong. Iya sebenarnya bisa gitu Kak. Dan itu udah nggak sekali 2 kali Kak, banyak banget Kak yang nge-repost gitu. itu perorangan atau ada media juga atau gimana? Perorangan sih yang kadang yang banyak Kak. Rata-rata perorangan. Ya kayak baru tadi pagi banget saya lihat di Facebook itu ada yang ngambil video. Ternyata ada hampir 11 video saya yang diupload gitu Kak. Dan maksudnya saya itu kita sebagai pemilik itu, kalau kalian niat nge-repost dan memperkenalkan Sumbawa juga dari pariwisata, gitu ya. tolong minimal
sertakan nama pemilik Iya, video benar lah sih. gitu. Itu kan gitu, ada Kak. etika kita bermedia kan Atau ya. misalnya nge-DM, misalnya kalau yang nge-DM ada juga yang izin caranya ya, bagus. Kakak, Iya, gitu. izin kayak upload fotonya, foto videonya gitu. Ya udah silahkan gitu. Ini yang udah ngambil terus watermark kita ditutup, Dihapus, seolah itu video dia. Aduh, kesel gitu, Kak. Tapi pernah menanggapinya sejauh mana? Hmm, Nge-DM dia nih atau gimana? Enggak juga. biasanya sih lebih ke ngasih tahu teman-teman, saya buat story di Instagram gitu, diserang sama teman-teman Instagram gitu kan. Ih, tuh kan ngeri loh. Ngeri Main kayak loh gitu, mainnya kayak gitu kan. Akhirnya besok-besoknya nggak ngulang lagi dong. Kadang dia kadang ngapus gitu, cuma ketemu lagi akun-akun lain gitu yang ada lagi gitu, Kak. Iya juga sih, kayaknya pemerintah emang harus mengatur kali ya tentang etika dalam bermedia sosial. Tapi sekarang kan beberapa aplikasi sudah menyaring, kalau nggak salah kan ya. Jika udah pernah tayang di tempat lain nggak bisa ditayangkan lagi di tempat lagi lainnya, enggak ya? IG belum kayak gitu. Belum ya? kayak gitu sih, Belum Kak, ya, kayaknya. masih bisa repost Masih kayak bisa. gitu. IG, TikTok, Facebook kayaknya masih bisa kayak gitu, Kak. Kalau postingan, kemudian ada di kolom-kolom komentar nih, Mas Jemul ya. Kemudian ada komentar yang nyeleneh nggak? Tadi kan udah ada komentar yang nyelkit nih. Nah ini ada yang komentar nyeleneh nggak? Tiba-tiba nawarin peninggi badan gitu. Ada kadang, Kak. Ada. Kalau sudah ada iklan peninggi badan Aduh. dan yang lainnya itu berarti Anda sudah berada di level artis dong. Enggak lah, Kak. Numpang Emang endorse ada, dong Kak. kakak gitu kayaknya. Kadang peninggi badan, pemuk badan, tapi langsung saya hapus aja gitu, Kak. Kayak males ngeganggu apa yang kita posting, komenannya beda gitu kan. Oh, ada Kak. juga berarti. Ada gitu kan. Wah, pengen deh Teni komen juga dong nanti di sana, numpang promo dong kakak gitu kan. boleh, Kak. Karena kalau misalnya udah kayak gitu kan berarti udah levelnya IG-nya kita wah keren dong. Iya, Udah biasanya masuk kita. iklan-iklan tak bersponsor kayak gitu. Ya udah, Iya. dengan follower segini banyak nih Mas Jemul. Udah banyak tawaran dong, Ada lah, Kak, beberapa. endorse dan yang lainnya. Iya. Ada masuk. Nah, pertanyaannya kita mau kepoin nih. Menurut Mas Jemul sejauh mana sih endorse di lokasi kita nih, di sekitar kita? Gimana tadi, Kak? Maaf. Yang untuk endorse ini kan udah mulai masuk ke endorse nih. Menurut Mas Jemul sendiri nih, adanya jasa endorse, kemudian kita ikut mempromosikan barangnya, gimana menurut pandangannya Mas Jemul sendiri? Kalau menurut saya itu memang sangat membantu sih, Kak. Sangat membantu dari sisi membantu. merekanya dan kitanya. Terutama dari merekanya juga gitu. Ya simbiosis mutualisme juga lah. Iya juga buat sih ya. kita juga baik, buat mereka teman-teman juga baik gitu kan, Kak, kayak ngebantu promosiin lah terutama UMKM gitu, Kak. Saya lebih kalau di TikTok juga kadang saya random aja kayak ke tempat makan atau apa gitu, Kak. Saya coba videoin. Alhamdulillah selalu rata-rata penontonnya itu di atas 50 ribuan gitu, Kak. Tapi sebelumnya memang tidak ada kerjasama kan dari Kalau di tempatnya? TikTok emang jarang gitu, Kak. Karena lebih ke iseng aja kalau di TikTok, Kak. Jadi di yang agak mainnya yang kayak gitu lebih ke Instagram gitu, Kak. Oh, kalau misalnya iklan kayak gitu, sponsor kayak gitu ya. Iya. Kalau di TikTok emang kita ke suatu tempat makan, kemudian kita nge-review. Pernah dikomplain nggak? Enggak sih ya, merasa Nggak pernah sih, terbantukan. Kak. Kebetulan saya juga nggak yang gimana ya, nggak begitu kelihatan untuk kayak misalnya izin ya saya buat video-video gini-gini, nggak gitu, Kak. Cuma kayak yang Tapi kan saya nyebut sekedar- tempat kan, Ya, apa saya gitu sebut kan, mana. Pas di videonya saya sebut. Pernah Kadang ketika udah tayang videonya baru pemilik-pemiliknya pada komen gitu. Oh, astaga, tadi Mas Jemul kesini gitu. Gitu, Kak. Itu Ada juga senang yang banget sih. coba datang ke sini dong, Kak, kapan-kapan ke tempat kita gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, Kak. pergi tuh. Pengen sih, Kak. Iya dong ya. Sambil ngebantu teman-teman Sambil juga. bantu teman-teman, boleh lah kalau gitu ya. Siap. Buat teman-teman semuanya juga yang ingin dipromosiin sama Mas Jemul, boleh sekali. Yap. Nanti boleh disebutin IG dan TikToknya ataupun FB-nya juga nanti Mas Jemul ya. Sembari tadi kita kan udah ngelempar pertanyaan nih Mas Jemul ke teman-teman yang menyaksikan. Ini banyak banget juga ngirim salam buat Mas Jemulnya nih. Ini langganan mertua saya di Pulau Kenawa. Waduh, berarti udah Chris, paling rajin siapa di tuh, Pulau Kak? Kenawa ya. Ya ini langganan mertua di Pulau. Langganan apa nih Mas Jemul? Kalau bawa tamu, Kak, kalau nge-trip ke sana. Akhirnya ya. Kemudian Mas Jemul emang terbaik. Baik, Wah, ini thank dari you.
Cemong Ecek juga ini belum datang juga sampai sekarang Mas Cemul ini ke Cemong Ecek. Oh iya, waduh, segera saya coba bakalan Tolong kesana, deh, Kak. masa Mas Cemul aja, kita juga dong. Nanti kita kesana bareng Kak ya. Oke, boleh ya, kita review vlog bareng kesana. ya. Kemudian Oh kita iya, bener. mohon maaf nih Mas Cemul, kita bisa nggak sih mengulang beberapa sesi tadi di podcast yang Boleh. pertama? Santai sama Mas Cemul Kak. Mungkin santai ya, ya. Kakak Santai. senja lah ya. Siap. Ngomong-ngomong senja itu kenapa sih dinamakan senja? Menurut Mas Cemul? Namanya atau senjanya tuh Kak? Garing banget sumpah, nggak jadi. Udah di awal tadi. Udah di awal lagi ya, udah gak usah banget. Oke, kita tadi sempat ngebicarain tentang apa sih tempat wisata di Sumbawa ini Iya. yang paling keren, yang pernah Mas Oh, iya, Cemul betul. videoin dan kesana lah. Yang paling keren itu masih ada Pulau Moyo dengan air terjun Mata Jitunya Kak, yang masih sangat Tadi pernah pergi terkenal. sana, oke. Pernah ke sana. Nah, yang mana Kalau lagi? ke Hiu Paus, Elsa? Itu belum pernah. Ayo tim liputan Aduh, Sumbawa. harus sih Gimana kesana, kalau Kak. selesai Lebaran kita jos ya? Nah, iya benar. Oke, itu dua Terus lagi. ada Gili Dangarode juga. Ah, baru dengar saya lagi. Terus di mana? ada Pulau Bedil, Pulau Kenawa. Oh, pernah Pulau kalau itu. Paserang, Pulau Kambing, Pulau Pasir, Bukit Mantar, air terjun Ai Beling juga, Nah, Ibeling pernah juga. air terjun Kalela di Jereweh juga. Enggak pernah. Emang Wah, ternyata banyak sih, banyak Kak. banget Banyak ya banget Kak yang belum belum ya? kesebut pun Yang banyak. belum. Air Dan terjun Mas Agal Cemul juga. udah pernah ke sana semuanya. Iya, sudah Ih, pernah keren semua. sih, Alhamdulillah, gila Kak. keren banget dah ya. Kemudian dari beberapa tempat-tempat yang sudah disebutin tadi itu kan udah pasti meninggalkan kesan yang wah banget nih buat Mas Cemulnya sendiri. Betul, kan ya. betul. Pilih salah satu atau salah dua deh yang paling oke. Air terjun Mata Jitu sih Kak. Sama Pulau Pasir Bintang. Pulau Pasir Bintang itu di mana? Itu ada di Puto Tanu Kak, dekat Pulau Panjang di sana. Jadi yang unik di sana itu juga pasirnya berbentuk segi lima seperti bintang. Kalau pakai mikroskop. Enggak, tinggal diginiin, tinggal dilihat di sini ada gitu Kak. Oh, masa sih? Iya Kak, Yang gini benar. terus- Itu pernah kita bahas di podcast pertama sama Abang Oh, Tiar segi juga. lima. Iya. Itu segi lima beneran? Segi lima Kak. Atau pakai mikroskop gitu? Enggak, Oh, ya, segi cuma lima. diginiin Kak. Biasanya pasir diginiin kan bulat kan. Aha. Kalau dia itu segi lima dan dominan itu yang segitiga. Piramida dan yang dominan, tapi ada yang segi lima juga gitu. Itu Kak. namanya tadi apa? Pasir Bintang. Saya nyebutnya Pulau Pasir Bintang, ada bintangnya. Namanya sih kayaknya Pulau Pasir aja, tapi saya nambahin jadi Pulau Oh Pasir gitu, Bintang gitu. Pulau Pasir Bintang. Wah, boleh nih ya. Boleh dong di apanya? Iya. Ini. Pulau Pasir. Oh, keren. Ih, beneran dah. Sahabat cerdas boleh lihat. Nih, nggak bisa dilihatin lagi nih ya. Ini beneran. Bentuknya kayak bintang. Kayak bintang. Iya, kayak bintang segi lima Oh, gitu. keren. Nih harus kita pergi sana nih ya. Pulau Pasir Bintang di Puto Tanu. Di Puto Tanu, Sumbawa Barat ya. Mhm. Dekat Pulau Panjang. Kemudian dari sekian banyak tempat, karena emang tadi sepengetahuan kita Mas Cemul juga punya jasa apa tadi, agen perjalanan kayak gitu Iya. nggak sih yang liburan? Iya, betul Kak. Itu sejauh ini udah pernah membawa artis nggak? Pernah Kak, Pernah. Artis pernah, kayak waktu itu Niki Tirta. Dia kebetulan lagi ngebuat video waktu itu di Pulau Kenawa. Dan Dia ngehubungin langsung, Mas Cemul, aku kayaknya tertarik deh gitu kan ya? kebetulan manajernya yang kontak Kak. manajernya. Dia Iya, yang enaknya kontak. jadi artis Saya manajer. tahu dia itu ketika udah di Pulau Kenawa. Saya ngobrol gini kan sama dia, ngobrol santai kayak Sama si gini. Niki Tirta. Saya belum tahu kalau itu dia. Oh my god, iya Udah sih. ngobrol seasik ini kayak kita ngobrol, terus lama-lama kok mirip artis gitu ya. Terus kebetulan ada tim-timnya kan, saya tanya, Om ini kok mirip artis ya gitu. Loh Mas Cemul emang nggak tahu katanya. Lah, emang nggak kenalan di awal gitu? Enggak Kak, karena kan banyak kan Karena kayak biasanya banyak, kan. Terus Mas Cemul nggak tahu katanya. Coba cek di Instagram Niki Tirta. Ih, iya bener gitu, saya bawa sendiri Kak. Si Niki Tirta yang mantannya Iya, si saya itu. Tuh kan udah jadi gosip jadi. Saya bawa sendiri jadinya terus. Oh astaga. gitu. Terus selain Niki Tirta pernah bawa siapa juga? Kalau artis lain belum pernah lagi. Terakhir kemarin juga Elemen Indonesia. Elemen Indonesia. Mereka buat Cowok-cowok maco gitu nggak sih? Iya betul Kak. Mereka kebetulan buat video Elemen of the Year itu ngambil di Sumbawa kemarin videonya. Jadi tiap tahun mereka ada buat video gitulah Kak.
kayak milih satu pemenang di antara pesertanya itu. Dan kebetulan kemarin buatnya itu di Sumbawa gitu, dan alhamdulillah saya bisa dapat momen untuk nemenin mereka, jadi guide-in mereka gitu. Jadi guide-nya mereka. Wih, keren. Berarti misalnya kita ngebawa kelompok-kelompok kayak gitu, keren juga dong ya, apalagi bawa-bawanya orang-orang dari Jakarta. Nah, nama Sumbawa sendiri berarti di kancah nasional kita udah familiar dong ya? Alhamdulillah sekarang udah mulai sedikit familiar Kak. Kalau dulu itu banyak yang menyamakan Sumba dengan Sumbawa. Padahal kan beda. Sampai sekarang juga kadang masih Kak gitu. Masih mereka? Masih. Sumbawa itu yang di NTT kan ya gitu ya? Iya, itu bener Kak. Terus NTB gitu. Karena kan mirip kan, Sumbawa, NTB, NTT gitu kan. Iya. Mirip. Ada juga ya. Berarti wisata emang terkenal, kita nggak cuma terkenal madu dan susu kuda liar aja kan ya? Wisatanya udah mulai terkenal banget Kak, apalagi sekarang ada Whale Shark itu Kak. Kebetulan kan biasanya kan orang cuma lewat kan Kak dari Bali, Lombok, Labuan Bajo. Yep. Nah, tapi sekarang setelah adanya hiu paus ini, banyak turis-turis asing yang udah mulai mampir ke Whale Shark itu sekarang gitu. Banyak jadi juga. Itu yang buat Sumbawa sekarang itu makin sangat-sangat dikenal karena hiu paus itu. Keren. Sih, Oke, sebagai content creator wisata Sumbawa ini ya, kita sebutnya kayak gitu, dengan pengikut yang segitu banyak kan udah keren banget lah, wah banget lah ya. Kak. Gimana akhirnya pemerintah kita merespon hal itu sejauh ini? Sampai sejauh ini gimana? Oke ya? Ya cukup oke sih Kak. Mensupport juga. Kebetulan juga kemarin alhamdulillah kan Kak dapet Sumbawa Award 2023 itu sebagai video favorit pariwisata. Itu dilaksanakan sama satu lembaga pendidikan kan yang gitu? Enggak? Iya deh kayaknya. Iya, itu lembaga pendidikan, salah satu lembaga bukan pendidikan yang menyelenggarakan. Iya. Kemudian kalau kan banyak nih kegiatan-kegiatan bersifat adat kan di Kabupaten Sumbawa, misalnya contohnya pas 1 Muharram. Itu pernah ikut ngupload juga nggak? Ikut pernah turun ke lapangan kemudian memperkenalkan juga lewat media sosialnya? Kadang beberapa kali juga ikut gitu Kak. Kadang ikut untuk ikut mempromosikan buat ngeliput video acara-acara tersebut gitu, tapi nggak yang banyak sih Kak ikutnya. Sebenarnya saya juga pengen banget untuk memperkenalkan budaya kita seperti balapan kebo dan pacuan kuda itu Kak sebenarnya. Tapi sayangnya bukan pihak sih, dari TikToknya sendiri malah itu diblokir gitu Kak. Itu sih sayangnya, padahal itu kan budaya kita gitu, ingin memperkenalkan tradisi-tradisi kita. Tapi kayak gitu. Karena mereka pasti menganggapnya ya kayak gitu, karena media-media tersebut bukan orang Indonesia yang punya. Jadi buat teman-teman nih yang sering komen kalau bilang Mas Mul upload balapan kebo dan pacuan kuda dong, udah sering banget teman-teman, bahkan akun saya yang udah 23.000 udah keblokir karena video itu. Jadi mohon maaf kalau saya nggak upload lagi. Jadi juga. Itu sih alasannya. Berarti kalau misalnya netizen nih ya ikut juga berkomentar, memberikan ide juga kan? Iya, sering. Mas Mul kesini dong. Sering banget Kak, sering banget. Mereka pas akhirnya Mas Mul komunikasi nggak dengan si yang komentar nih? Oh boleh deh, saya belum pernah ke sana, boleh ditemani nggak gitu? Kadang ada Kak kayak gitu Kak. Kayak kemana juga kemarin ya, ada ke Pantai Tiru di Empang juga waktu itu. Kebetulan ada temen di sana kayak ayo coba ke Pantai Tiru gitu. Dan di sana juga nggak kalah bagus, tempat para layang juga ada di sana, pantainya juga bagus gitu. Dan jadi lebih banyak interaksi sama teman-teman itu di TikTok jadinya Kak. Lebih banyak tahu ada apa sih di tempat ini gitu. Dari TikTok teman-teman yang rekomendasiin gitu. Kadang pergi ke sana ngelihat, oh iya benar ternyata bagus juga tempat ini gitu. Dan mereka juga respect teman-teman di TikTok, itu seru juga mereka Kak. Jadi mereka nemenin juga kalau kita nggak tahu gitu, kayak ngatur jadwalnya kita kapan ke sana, rame-rame ke sana sama teman-teman di sana juga. Akhirnya artinya gini lagi nih Mas Mul, dari dengan pengikut yang begitu banyak kemudian membuat konten wisata, apa sih impact balik lagi ke Mas Mul yang Mas Mul rasakan sampai sekarang? Kalau dari saya sih lebih banyak orang yang makin tahu saya sebagai salah satu orang yang ingin memperkenalkan Sumbawa pada dunia. Dan teman-teman juga banyak orang yang merekomendasiin kalau ingin ke Sumbawa silahkan hubungi Mas Cemul gitu.
Jadi makin banyak yang kayak gitu Kak. Itu Akhirnya impact positifnya efek juga. positifnya. Ya. Oke, keren. Kemudian yang lainnya, kira-kira apa sih keuntungan yang didapatkan dari kita kalau misalnya menjadi konten kreator di wisata ini sejauh ini yang pernah Mas Cemul peroleh, baik itu penghargaan dari pemerintah ataupun dari follower kita dan yang lainnya, tuh ada nggak sih? Banyak sebenarnya Kak. Banyak. Ada mungkin juga ketika misalnya juga ada event-event di Sumbawa gitu, dengan jumlah followers atau keaktifan kita di media sosial. Kemarin kan ada kayak konser di Sumbawa juga kan, dari apa sih kemarin Kak? Yang ada yang mana, MXGP atau yang kartu? Ya, yang kartu itu Kak. kuning. Itu juga Kak. Jadi mereka kan nyari influencer di Sumbawa. Oh ya, nih menarik nih, influencer di Sumbawa. Yap. Mas Cemul udah bisa dikatain sebagai influencer dong ya dengan pengikutnya di Sumbawa. Mungkin lah Kak, tergantung teman-teman lah yang nyebut gitu. Saya nggak mau untuk menyebutkan diri kalau saya sebagai influencer gitu Kak. Tapi kalau di acara event-event kayak gitu, salah satu yang dicari juga saya gitu Kak. Kadang ada teman-teman juga yang dari luar, misalnya Mas Mul, siapa sih influencer di Sumbawa gitu, tolong bantu cariin selain Mas Mul gitu. Kadang Mas Mul udah masuk di list nih gitu kan, tapi yang lain siapa lagi gitu. Oh gitu. Kadang itu yang emang mereka ada persyaratannya nggak sih? Misalnya harusnya kayak gini ya, pengikutnya sekian puluh ribu ya atau apa gitu. Ya kadang juga Kak, mereka ngelihat pengikut terutama, tapi ngelihat juga isi kontennya itu dan keaktifan penonton di konten-kontennya tersebut gitu Kak. Oh jauh kadang, sih, ini jauh dari undangan kalau gitu. Kadang misalnya kan ada yang maaf misalnya followersnya banyak, kadang dilihat penonton yang nggak aktif atau segala macam, mungkin mereka nggak dipanggil gitu kan. Oh mereka nyeleksi juga dong. Seleksi juga mereka Kak. Dan kayak kemarin kan kita ada 11 orang yang di sini, yang di Sumbawa kemarin, influencer itu yang diajak untuk ikut event tersebut gitu. Dan ada juga event yang di Bima juga, kartu juga. Nah, dan di Sumbawa itu ada 4 orang yang diajak untuk terlibat ke sana, dan salah satunya saya juga gitu kan. Oh, emang banyak ya warga Sumbawa yang punya pengikutnya banyak gitu? Yang punya follower di IG atau yang paling keren itu Mas Mul. Ya kan aku nanya, lumayan sih Kak. Kepo lagi kan sama yang lain. Lumayan banyak sih kalau Banyak ya? Banyak sih Kak. Keren dong iya. Ya. Ada komunitasnya sendiri nggak kalau di Sumbawa sejauh ini? Sejauh ini kebetulan saya baru banget buat sama teman-teman kemarin komunitas Sumbawa Influencer. Wih, saya baru buat kemarin. Boleh di-add ya Sumbawa Influencer. Emang ada juga gitu? Sumbawa Influencer gitu? Iya ada Kak. Ya, boleh, kita baru buat di Instagram, teman-teman bisa lihat Sumbawa ada Influencer. persyaratannya nggak? Kalau follow-nya? Followersnya mau masuk persyaratannya komunitasnya? cuma 300 aja sih, 400 followers sih gitu di Kak. IG? Di Instagram atau TikTok gitu. Ini buruan ngecek deh kalau gitu. Jadi karena kayak tadi itu Kak, saya kepikiran ngebuat Sumbawa Influencer itu sama teman karena ketika orang-orang nyari siapa sih influencer di Sumbawa enak lagi ya, gitu. Tinggal kita sebutin, kita ya, jadi kalau kita punya kan, oh ini nih nama-namanya ternyata teman-teman kita. Jadi ya udah mereka yang kita ajukan gitu kan namanya. Kalau mereka lolos seleksi, ya alhamdulillah gitu. Jadi setidaknya adalah yang mewadahi teman-teman ini gitu kan. Iya. Kemudian untuk selanjutnya apa sih yang Mas Cemul harapkan dari dunia wisata kita, dari sebagai konten kreator yang aktif di Kabupaten kita Sumbawa? Yang pertama kalau dari pariwisata Kak, saya berharapnya sih dari akomodasi dan infrastruktur menuju wisata itu Kak, itu yang masih sangat masih agak kurang memadai lah di kita ini Kak, dibanding dengan tempat-tempat lain. Gak usah jauh-jauh lah, kayak misalnya di Lombok gitu kan, masih agak kurang diperhatiin gitu Kak. Padahal alam kita ini emang cantik banget gitu Kak, dan kurang polesan aja. Iya. Ibarat cewek kayaknya cantik dasarnya, cuma butuh poles aja gitu. Iya betul Kak. Sama kalau untuk teman-teman influencer sih, saya menekankan lagi kalau coba untuk lebih konsisten juga di bidang yang teman-teman geluti atau minati, karena kalau kita cuma bahasa Sumbawa panas-panas teh ayam mungkin nih Kak. Iya sih. Kan penuh naluk. Iya penuh di naluk kayak tuna naluk. Nah supaya
semakin muncul loh teman-teman Sumbawa yang apa namanya, yang aktif di bermedia sosial, dan konten-konten kreator Sumbawa juga semakin muncul gitu. Jangan cuma awalnya aja, tapi coba deh ayo konsisten bareng-bareng lah kita gitu. Tapi kayaknya kebanyakan daripada netizen kita itu ya lebih memilih untuk ke profitnya, ya nggak sih? Iya sih, betul. Nah itu semudah itukah kita menanam kemudian memetik buah gitu? Nah, enggak juga ya? Enggak juga Kak. Masa? Iya. Tapi kan yang penting kita udah punya follower banyak. Ya, tapi kalau kan ada juga yang namanya followers beli juga Kak, biasanya kan. Oh banyak, ada juga followers. Ada juga Kak. Oh my god, aman nih ya 19.000 sama 28.000 kan ya. Saya nggak mau ngerusak Instagram saya dengan followers beli kayak gitu. Ya kan nggak aktif juga iya, kan percuma gitu Kak. Kayak followersnya banyak, misalnya followersnya 100.000 yang nge-like cuma 10. Kan nggak sebanding. Nggak sebanding juga gitu Kak. Oke, balik lagi ke mungkin para influencer di kita itu pada akhirnya mereka semangat 45 nih ya, tapi tiba-tiba makin kesini karena profit. Iya juga sih ya? Kak. Karena mereka udah capek banget ya nunggunya. Karena mungkin banget. saya juga Kak bergeraknya di bidang pariwisata kayak sambilan untuk mempromosikan usahanya juga. Betul, itu dia Kak. Jadi kayak sinkron gitu loh Kak. Oh, iya juga sih ya. Jadi makanya saya semakin senang. Okay. Jadi kayak lagi trip, lagi bawa-bawa tamu misalnya, ya udah sekalian konten gitu. Konten juga bisa kan ya. Oke. Kemudian Mas Jemul ini juga ternyata selain sering memposting dan foto tempat-tempat wisata di kabupaten kita dan sekitarnya ini, rajin juga mengikuti beberapa kontes-kontes atau lomba-lomba. Ya, yang betul, terakhir betul. juga bersama Liputan Sumbawa, Oh, iya dong. Speak Up bersama Liputan Sumbawa. Itu videonya keren banget. Kenapa pada akhirnya memilih untuk pulau mana ya kemarin? Pulau Sejangan di Lapi. Pulau Sejangan di Lapi. Kebetulan Kak, dari sekian banyak video yang Anda koleksi, kebetulan kan saya aslinya orang Lapi kan. Oh, orang Lapi. Ya, saya orang Lapi gitu Kak. Tapi tempat yang namanya Pulau Sejangan ini kayak nggak dilihat juga sama pemerintah sebagai tempat wisata yang cukup bagus gitu Kak. Kadang biasanya ada teman-teman yang KKN pasang pasang batu nama KKN, ya, kayak gitu, ya? pasang bruga segala macam misalnya Kak, dan setelah itu udah selesai ditinggalin gitu loh. Dan nah setelah saya lihat potensinya ini masih bagus gitu loh Pulau Sejangan ini, apalagi saya sebagai orang Lapi, saya juga ingin memperkenalkan wilayah saya dong gitu. Kalau di Lapi itu ada pulau yang bagus, dan itu adalah salah satu tempat yang cocok untuk teman-teman kunjungi untuk liburan gitu, apalagi nanti bisa tempat liburan selesai lebaran lah teman-teman gitu. Dan kenapa saya pilih itu juga karena akses ke sana itu kan emang udah parah dari lama banget ternyata gitu. Akses jalannya ya? Iya, malah penduduk makin di sana parah. banyak nggak sih? Cukup banyak ke sana itu ada dusun Labu Terata di sananya. Oh iya, yang dekat Labu Terata. Ya kalau desanya kan desa Labu Kuris, terus ada dusun Ngali di sana, ada Tanjung Bila juga. Oh iya, ke arah sana. Ya? Banyak dong berarti warga. Banyak kan di sana. Tapi akses jalan masih ya. Akses jalannya super sekali. Parah gitu. Seperti yang teman-teman lihat di video itu. Seperti yang teman-teman lihat di video itu. Dan itu juga masuk wilayah Teluk Saleh loh Kak itu. Berarti kalau misalnya kita mau ke lihat hiu putih, kita lewat akses jalan itu? Enggak? Iya, bisa lewat situ juga, lewat Labu Terata. Nah, itu bisa. kan udah wisata itu. Iya, sebenarnya bisa lewat sana. Cuma sekarang kan lebih banyak yang dekat itu dari Taranu itu Kak. Dari Taranu. Tapi seharusnya udah mendapat perhatian ya. Seharusnya sih. Ya itu doanya Mas Cemul juga dan kita semua sih ya untuk bisa. Jangan kapok juga ya untuk seharusnya kita podcast itu pas ketika Speak Up bersama Liputan Sumbawa itu udah langsung. Tapi karena emang terbentrok kita oleh apa kemarin itu Bang ya? Oleh pemilu. Oh iya. Kemudian dilanjut dengan bulan puasa dan akhirnya kita baru bertemu sekarang, dan memang kebetulan memang Teni udah pending sembari kita luncurkan program kita yang terbaru Kepo Maksimal namanya. Nggak sih, karena kita akan mengkepukan seluruh narasumber yang keren datang ke sini. Jadi untuk sebelum kita close acara kita di malam hari ini, Mas, apa yang pengen disampaikan kepada para seluruh followernya, kepada seluruh sahabat cerdas kita, ataupun boleh deh wisata dan yang lainnya boleh. Promosiin juga dong tur perjalanan bersama Mas Cemul. Yap. Yang pertama terima kasih buat semua teman-teman di TikTok dan Instagram yang sudah mengikuti akun Mas Cemul.
Saya sangat berterima kasih karena tanpa kalian Mas Cemul, Kakak Senja bukan siapa-siapa. Dan semoga kedepannya saya tetap bisa semakin memanjakan mata teman-teman untuk melihat keindahan Sumbawa, dan jangan lupa untuk selalu di-share juga keindahan-keindahan Sumbawa bagi teman-teman, dan juga ayo ikut untuk berpartisipasi gitu Kak. Berpartisipasi untuk menjadi orang yang mempromosikan Sumbawa juga dari bidang yang teman-teman sukai selama itu positif dan baik. Dan apalagi? Itu aja mungkin Kak ya. Oke, terima kasih buat kehadirannya Mas Cemul malam hari ini, luar biasa. Kami dari tim Liputan Sumbawa dan juga Kepo Maksimal mengucapkan terima kasih banget ya udah menyempatkan waktunya, apalagi di bulan yang penuh keberkahan ini. Puasa nggak? Alhamdulillah ya. Udah 15 hari kita nih ya. Insya Allah 15 hari lagi. Kalau bulan puasa masih tetap aktif konten juga? Tetap Kak, tetap aktif. Konten apa dong berarti? Emang tetap harus ke wisata juga ya? Kalau sekarang ini saya lebih ke kayak konten-konten berburu takjil kayak gitu-gitu Kak, di kampung-kampung gitu. Kali itu di TikTok tuh pasti FYP kayak gitu-gitu Kak. Momen-momen masih FYP kalau sekarang nih? Iya dong, apalagi momen puasa kan. Takjil apa yang paling disenangin? Ini bukan pertanyaan pantun ya. Ini beneran pertanyaan. Takutnya dikira takjil apa ya? Apa nih yang paling takjil yang paling saya suka? Bentar. Apa sih es biasanya? kelapa muda sih. Es kelapa ya. Iya benar sih, es kelapa muda. Seger banget Kak. Dicampur dengan sirup, suka yang tim sirup apa enggak? Tim sirup. Tim susu apa enggak? Susu dikit, tapi lebih ke tim sirup sih. Oh gitu, lebih ke sirup ya? Sirup yang rasa kita jeruk. Mah lapar bawaannya, tau gak sih kalau udah ngomongin kayak gitu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa juga buat Mas Cemul. Salam untuk keluarga semua. Dan seluruh followernya itu, sampaikan salamnya kita juga. Dan untuk sahabat cerdas, mohon maaf tadi kalau di sesi pertama kita ada sempat sedikit trouble yang terjadi. Ini harus diamankan. Dan terima kasih ya. Semoga apa yang diharapkan Mas Cemul ke depannya bisa tercapai. Dan buat sahabat cerdas, sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita di malam hari ini, Kemal Kepo Maksimal. Dan bersama saya Teni Rosabi pamit undur diri, dan juga bintang tamu kita ada Kakak Senja alias Mas Cemul pamit undur diri, dan langsung dari lantai 2 Chicken Chili di Lintas Samota. Bye bye. Thank you.